Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah, di mana Allah tiada henti memberikan berbagai rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah semakin cinta dan semakin sayang kepada kita. Para jamaah sekalian, sebagai ulangan bahwa di awal kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, yang kita sering menerjemahkannya dengan bacalah. Apa yang harus kita baca dan kenapa kita harus membaca? Yang kita baca yang tersurat dan juga kita hendaklah membaca yang tersirat. Mungkin hari ini di berbagai bidang kita umat Islam tertinggal disebabkan oleh tidak lagi membaca. Di mana-mana kita melihat umat pada saat ini bukan disibukkan dengan bacaan, tapi disibukkan dengan tontonan-tontonan yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat sama sekali. Sehingga hari ini, mohon maaf, kadang-kadang ada muslim yang salatnya sampai sekarang masih asal-asalan. Ada sebahagian muslim, mudah-mudahan tidak termasuk kita, salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, ibadahnya cuma mengikuti seperti yang dilakukan oleh orang lain. Dia tidak pelajari bagaimana seharusnya takbiratul ihram, bagaimana seharusnya ruku', bagaimana seharusnya sujud, bagaimana seharusnya bacaan Al-Fatihah yang benar. Sehingga ibadahnya banyak tapi tidak berkualitas. Salatnya kadang selalu jamaah di masjid tapi tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Karena Fatihahnya tidak benar. Karena sujudnya tidak betul. Misal begini Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang sujud kakinya dilipat ke belakang. Ada yang sujud kakinya diangkat. Padahal Rasulullah jelas mengatakan, umirtu an asjuda, aku diperintahkan untuk sujud dengan menempelkan 7 anggota. Salah satunya adalah 2 kaki. Maka Bapak Ibu sekalian, saling mengingatkan, bacalah, bacalah, bacalah. Sibukkan diri kita dengan membaca. Kalau boleh saya mengajak, ketika anak kita pulang ke rumah, dia melihat kita sedang membaca. Cucu kita pulang ke rumah, dia melihat kita sedang membaca. Tidak ketika anak pulang dia melihat kita seasik dengan handphone. Cucu kita pulang dia melihat kita sebagai kakeknya, sebagai neneknya, asik dengan handphone. Bahkan mohon maaf, saya sering dianggap terlalu keras. Saya selalu menyampaikan, masuk masjid simpan handphone.
dengar tausiah, simpan handphone. Kenapa umat sudah seperti ini? Karena pengetahuan sudah tidak tersampaikan. Apa yang menyebabkan pengetahuan tidak tersampaikan? Itulah keseriusan untuk membaca, keseriusan untuk memahami, keseriusan untuk mendalami sudah tidak ada di sebahagian umat. Sehingga apa yang terjadi? Di samping rumah majelis, dia tak berkenan datang. Jangankan majelis mingguan, majelis tahunan yang setahun sekali. Buat majelis, undang penceramah, baik lokal atau luar, baik dalam kabupaten atau dari luar kabupaten. Tapi enggak semua datang. Kalau ada masyarakat di situ, misalnya 1000, ya paling datang 100 paling banyak. Mudah-mudahan subuh ini banyak masyarakat yang di sini, yang hadir kita di sini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tidak mau membaca, coba tanyakan 2 pertanyaan. Bagaimana mungkin iman kita akan kokoh kalau kita tidak membaca? Bagaimana kita akan yakin bahwa setelah kita mati, kita akan dihisap, amal kita akan dihitung? Hitung itu bukan 1, 2 Bapak Ibu. Hitung itu salat zuhur, takbirnya, fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, tahiyatnya, salamnya, semuanya. Betul? Betul. Cret. Dicontreng. Betul. Itu arti hisab. Lalu yang kedua, kalau kita tidak membaca Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita sendiri bisa yakin ketika orang bertanya kepada kita, sudah betulkah ibadahmu? Kita tidak berani jawab. Kita tidak berani jawab. Coba dalam hati kita masing-masing. Tapi sekali lagi mohon maaf. Orang-orang biasanya tandai saya terlalu tegas. Tapi itulah kelemahan saya. Saya harus sampaikan dengan bahasa yang penuh kekurangan. Mohon maaf ibu-ibu. Andai ada yang bertanya ke kita, kita sudah salat subuh. Ibu kan sudah salat? Ya. Bapak kan sudah salat? Abang, adik kan sudah salat? Ya. Salat ibu sudah sah enggak? Salat bapak sah enggak yang tadi? Salat adik, salat abang sah tidak yang baru dilakukan tadi? Sah tidak? Pasti kita jawab, sah. Sah. Salat bapak tidak batal? Tidak. Salat ibu tidak batal? Tidak. Ibu tahu enggak yang membatalkan salat itu apa saja? Oh, kalau itu saya enggak tahu. Salat bapak, salat ibu sudah terpenuhi tidak syarat-syarat yang diwajibkan? Bahwa ketika salat itu ada syarat-syaratnya. Oh, saya tidak tahu. Kalau itu jawabannya, bagaimana kita yakin salat kita sudah sah? Bagaimana kita yakin bahwa ibadah yang kita persembahkan kepada Allah adalah sebuah ibadah yang benar? Bapak Ibu sekalian, Allah sebagai pencipta kita manusia, Allah tentu paling paham apa kebutuhan kita, apa kebutuhan lahiriah kita, apa kebutuhan jasmaniah kita. Allah paling paham. Karena Allah paling paham, Allah buatlah aturan. Salat ada aturannya. Mana aturannya? Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi.
Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Salatlah seperti itu. Oh, saya tidak pernah bertemu Rasul. Bagaimana saya melihat salatnya Rasul? Saya tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah memperhatikan bagaimana cara salatnya Rasul. Ikutilah orang yang memahami, orang yang mensyarah, orang yang menerjemahkan, orang yang menguraikan maksud-maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, nanti ketika kita sudah ambil pensyarahnya, nanti sudah beda-beda. Mazhab ini begini, mazhab ini begini. Dalam mazhab ini, dalam mazhab Imam Syafi'i, ada yang berkata begini, ada yang berkata begitu. Mana yang harus saya ambil? Sampai nanti ada yang berkata, kalau kita ambil pendapat ulama, membuat kita bingung. Kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua buah perkara, atau bagaimana mau diterjemahkan silakan. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abada. Kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau mampu silakan. Tapi kita perlu paham Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya bukan menggurui. Mengingatkan saya saja dan sebagai ulangan bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah terjadi perbedaan antar mazhab. Tidak pernah terjadi perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain terhadap sesuatu yang sudah jelas di Al-Quran, yang sudah jelas di hadis. Tidak pernah ada perbedaan. Tidak pernah ada ulama yang mengatakan di dunia ini bahwa puasa Ramadan boleh di bulan Syawal. Tidak ada mazhab yang mengatakan bahwa puasa Ramadan boleh di bulan Rabiul Awal. Karena nyata di Al-Quran. Nyata di hadis. Lalu kenapa terjadi perbedaan? Ada yang wudu usapnya cek-cek di depan. Ada wudu usapnya boom semuanya. Ayatnya sama. Ayatnya sama. Tapi kok bisa beda? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Saya tidak ingat surat. Mohon maaf, surat Al-Ma'idah ayat. Ada yang ingat surah Al-Ma'idah ayat? Saya tidak ingat ayat yang keberapa. Tapi ini ayat Allah. Idza qumtum ilas salah, kalau kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai siku. Orang yang kembali kepada Al-Quran tak mau pegang pendapat ulama, buka keran cuci tangan mesti dari sini. Syet sampai sini. Kalau cuci di sini tidak sah. Yang kepala olom. Yang itu dah surahnya ingat. Wamsahu biru'usikum. Ini tidak jelas ini. Tidak jelas apa maksud ru'usi di situ. Ru'usi itu kata jamak pada ra'sun. Kalau Imam Syafi'i menterjemahkan wamsahu biru'usikum, sapulah kepala semua kalian. Sapulah kepala semua kamu. Sapunya boleh sedikit. Yang penting semua kamu yang berwuduk usap kepala, sapu kepala. Sapunya boleh sedikit. Kalau Imam Hambali misalnya memaknai ayat ini, wamsahu biru'usikum, sapulah seluruh kepalamu, seluruh kepalamu, seluruh kepalamu, seluruh kepalamu. Kenapa terjadi perbedaan? Karena hadis tidak menjelaskannya. Kenapa Rasulullah tidak menjelaskannya? Para sahabat tak ada yang bertanya. Oh, saya mau usap semua. Silakan. Mau usap sebahagian. Silakan.
Jangan berkata, saya tidak mau ikut pendapat ulama. Saya mau kembali ke Al-Quran dan hadis saja. Kalau usap sebahagian, itu mazhabnya Syafi'i. Tidak mau saya. Kalau usap semua, itu mazhab Hambali. Tidak mau saya. Kalau gitu ketika wudhu, cula ulai lang kulah. Belum cula. Kalau kita paham silakan Bapak Ibu. Kalau kita paham silakan. Tapi jangan buat umat ini bingung. Dengan statement bahwa kitab kuning itu belum tentu benar. Bahwa yang disampaikan oleh para ulama itu belum tentu benar. Yang disampaikan Al-Quran sudah pasti benar. Yang disampaikan hadis sudah pasti benar. Maka ikutilah yang sudah pasti benar. Ungkapannya betul. Tapi sanggup tidak kita? Saya misalnya Bapak Ibu kalau disuruh terjemahkan Al-Quran. Kalau saya terjemahkan pribadi, saya tidak akan salat lagi. Kalau saya disuruh tafsirkan Al-Quran pada saya pribadi, dan saya menggunakan logika saya tidak salat lagi, tidak puasa lagi, tidak mau haji, tidak mau umrah, tidak mau bayar zakat, tidak mau ke masjid. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Tapi kembali saya tak ingat surat. Saya hafal beberapa ayat tapi tak ingat surat. Kalau ada yang ingat nanti tolong ingatkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ada yang ingat surat apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau saya terjemahkan menggunakan logika saya, apa terjemahannya? Beribadahlah engkau sekalian kepada Allah. Beribadahlah engkau kepada Allah. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang kepadamu yakin. Itu kalau saya gunakan logika saya. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai keyakinan datang kepadamu. Sampai datang kepadamu yakin. Tanya, Ustaz tidak salat? Tidak. Kenapa? Saya mengamalkan perintah Allah. Kalau sudah yakin, tidak perlu ibadah lagi. Saya sudah yakin. Bulan Ramadan saya makan. Orang tanya, Ustaz tidak puasa? Tidak perlu. Sesuai perintah Allah di ayat tadi, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, sampai datang kepadamu yakin. Aku sudah yakin, maka tidak perlu puasa lagi, tidak perlu salat lagi, tidak perlu haji lagi, tidak perlu umrah lagi, tidak perlu zakat lagi, tidak perlu ibadah lagi. Karena sudah yakin. Hancur tidak? Rusak tidak? Rusak. Maka ada satu tersirat dari sebuah ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin semua kita hafal terjemahan hadis ini. Bila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kalau di kampung ada calon kecil yang kita pilih yang dia tidak ahli untuk mengelola kampung, dia tidak amanah, hancur kampung itu. Terus ke atas. Nah, kalau kita buka tafsir, apa terjemahan ayat tadi? Apa maksud ayat tadi ditafsirkan oleh para ulama? Wa'bud rabbaka. Beribadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kamu mati. Kalau sudah mati baru tidak ibadah. Maka salat ketika sudah tak sanggup berdiri masih hidup, salat sambil duduk. Tak sanggup duduk, berbaring, dianjurkan menyamping ke kanan. Tak sanggup juga, ada masalah di lambung kanan, berbaring ke sisi kiri. Tak bisa juga karena ada penyakit kiri kanan, tidur telentang, kepalanya ditinggikan. Ketika ruku angkat sedikit, ketika sujud kembalikan ke bantal. Ketika i'tidal, ketika sujud angkat lebih tinggi. Oh, tak mungkin lagi gerak-gerak. Jarimu masih gerak, masih salat dengan jari. Allahu Akbar. Sesuai perintah tadi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kamu mati. Kalau belum mati masih ibadah. Oh, tidak ada lagi yang bergerak. Azan subuh terdengar, kau terbaring di rumah sakit, kita terbaring di rumah sakit, terlihat di layar monitor sudah mulai bermasalah. Garis-garisnya itu sudah mulai bermasalah. Sebagai tanda malaikat maut sudah mulai proses mencabut nyawa. Terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat dalam hati. Salat dalam fikiran. Tak ada lagi wajib wudu pada saat itu. Salat dengan membayangkan salat. Baca-bacaan salat dalam hati. Mati, insyaAllah husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita umat Islam tidak mau membaca, maka kita semakin tertinggal. Apa yang kita baca, semua perlu kita baca. Kita perlu baca bagaimana mengelola tambang emas. Bagaimana mengelola nikel. Bagaimana cara mengambil gas yang tidak menyebabkan alam menjadi rusak. Baca. Nanti kalau kita tidak baca, negeri kita Indonesia yang super kaya raya ini, dan mungkin tidak ada negeri di dunia ini yang sebanyak hasil alamnya yang sebanyak Indonesia. Tidak ada. Kita di Indonesia punya gas, kita punya minyak, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya emas, punya berbagai. Nanti kalau kita umat Islam yang ada di Indonesia sudah tidak mau membaca, maka orang dari luar Indonesia akan datang mengambil hasil alam kita. Berapa dia kembalikan untuk negeri kita? Suka-suka mereka. Boleh 50%. Boleh 40%, 60% untuk mereka. Boleh 90%, 10% untuk kita. 90% untuk mereka. Boleh 5% untuk kita. Dan boleh jadi nol. Ketika bertemu dengan orang-orang yang berhak tanda tangan, yang otaknya kosong dari iman, kasih 10 miliar, kasih 1 triliun, kasih 10 triliun, aman. Maka wajib baca Bapak Ibu sekalian. Wajib baca. Banyak hadis Rasulullah yang mengisyaratkan agar kita membaca. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya bukan menggurui, saya mengajak. Saya pernah mendengar, ambillah yang baik. Ambillah yang baik dari yang saya dengar ini. Katanya, orang-orang Yahudi sampai sambil berak pun mereka membaca. Sambil berak, duduk di atas kloset, mereka pegang buku, baca. Maka hari ini negara Yahudi itu kecil di Israel. Tapi mereka menguasai dunia. Kita umat Islam dalam masjid sedang khutbah. Asik dengan. Masya Allah. Ayo kita baca Bapak Ibu. Kita budayakan membaca. Pertama selesaikan fardu ain kita. Dalam kitab Siyarus Salikin, halaman saya tidak ingat. Di sana ditulis di jilid yang keempat, jilid yang ketiga. Halamannya mungkin sekitar halaman 80. Bahwa orang yang belum selesai fardu ainnya, lalu dia melakukan berbagai amalan termasuk zikir, Allah tolak amalannya. Kalau fardu ainnya belum selesai. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengajak, jangan biarkan kita terus melaksanakan ibadah tanpa standar. Fatihah tidak ada standar. Jika orang tanya bagaimana Fatihahmu, sudah betul? Tidak tahu saya. Pokoknya saya sudah baca. Saya dengar misalnya ada grup-grup Yasin.
Atau ada orang baca Quran, Alif Lam Mim Zalikal, kok jadi Zai? Kita hari ini, maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau sadar, sebenarnya jauh sekali tertinggal kita. Kita bangga dengan kakek moyang kita. Kita bangga dengan pendahulu kita. Kita bangga bahwa Aceh Serambi Mekah. Tapi kadang isinya nol. Kadang isinya kosong. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dari apa yang akan saya sampaikan. Salah satu syarat jadi anggota dewan, itu harus mampu baca Quran. Tapi bukan mampu membaca betul. Coba simak ketika saudara-saudara kita yang maju itu ketika baca Quran. Saya hampir menangis. Coba lihat ketika calon-calon apa, calon kecil, calon siapa yang akan maju, yang akan menjadi pemimpin umat. Ketika mereka baca Al-Quran, terpaksa diluluskan. Kalau tidak ada yang lain. Coba simak. Mungkin masih ada rekaman-rekamannya di YouTube. Coba simak. Masya Allah. Baca Al-Quran sudah tidak betul. Bagaimana diharapkan ketika dia berdiri di depan umat, membawa tanggung jawab, bahwa dia akan bertanggung jawab kepada Allah. Ini masalah besar Bapak Ibu sekalian. Masalah besar. Tapi itulah yang terjadi di kita. Akhirnya setelah jadi, misalnya ada oknum anggota dewan. Setelah jadi, ada orang meninggal, pikul beras. Apa itu tugas anggota dewan? Ketika ada orang meninggal, mikul beras. Datang ke rumah orang meninggal. Lalu orang-orang, oh hebat dewan ini. Ketika ada orang meninggal, nanggrau ancau aja. Bapak Ibu sekalian, baca. Ayo kita baca. Apalagi nanti yang Masya Allah, poles sana, poles sini, poles sana, poles sini, tutup sana, tutup sini. Ini sudah ada yang bocor, sudah ada yang salah dari dia, buat masalah lain, tutup ini. Apakah sudah tiba masanya bahwa apabila umat sudah tidak amanah, bahwa apabila amanah sudah disia-siakan, maka Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang zalim? Apakah di kampung-kampung kita sudah ada pemimpin yang zalim? Tapi kalau umat sudah tidak amanah, coba hari ini mohon maaf Bapak Ibu, kita buka. Masih adakah amanah di umat? Orang beli barang. Ibu-ibu, tak jawab dalam hati, jangan jawab pakai mulut. Ibu-ibu ketika beli barang amanah tidak? Saya melihat ada orang beli barang tidak amanah. Ditimbang sendiri, belinya 1 kilo, tapi ditimbang 1,5 kilo on. Kata dia kepada yang punya barang, bang udah ya 1 kilo ya. Padahal 1 kilo lebih 1 butir bawang. Itu tidak amanah. Penjual barang. Orang beli minyak 3 liter, dia suka shred brand, shred brand, shred brand. Sampai 1 liter ketika dia angkat, dia tambah enggak yang lain? Setelah dia angkat 1 liter, tambah lagi sedikit. Karena ada yang kurang tadi. Dia jual 1 liter. Pembeli bayarnya 1 liter. Tapi kurang 6 sendok. Amanah tidak? Oknum pegawai negeri, oknum abdi negeri ini yang digaji oleh rakyat. Jam 7.40 sudah masuk kantor. Pencet absen. Tret, terima kasih. Setelah itu keluar ngopi. Jam 9 baru balik ke kantornya. Amanah tidak? Coba sekarang, coba baca. Mana ada lagi umat yang amanah? Sudah minim. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang amanah. Nanti kalau tidak amanah, kecilnya kecil zalim. Berapa gaji kecil? Ada yang tahu berapa gaji kecil? 1 bulan berapa jadi kecil? Gaji kecil 1 juta, 2,5 juta. 2.400.000. Untuk apa digaji kecil 2.400.000? Untuk bekerja untuk masyarakat di kampungnya. Kalau ada kecil, ada masyarakat jual toko,
dia baru mau tanda tangan kalau ada persen untuk dia, itu kecil, zalim. Ada orang jual tanah, ini untuk saya berapa? Kalau enggak, saya enggak mau tanda tangan. Kecil, zalim. Kenapa kecil, zalim? Mungkin rakyat di situ sudah tidak amanah. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling takut terhadap menyia-nyiakan amanah. Saya, tapi ini mudah-mudahan contoh yang saya berikan masih dalam kategori amanah. Tapi nanti kita bandingkan dengan Rasulullah. Saya, dan mungkin kalau bapak-bapak nanti mau jawab, ibu-ibu mau jawab, boleh saya tanya. Orang titip uang ke saya berangkat ke Biren. Lalu maaf Ustadz titip ke saya. Ustadz ada anak di Biren sana, di pesantren, di salah satu pesantren di Biren. Abi mau ke Biren? Ya. Boleh enggak saya titip amanah, saya titip uang untuk anak saya? Boleh, kata saya. Lalu beliau titip 500. Saya masukkan uang itu dalam dompet saya 500.000, beraduk-aduk dengan uang saya. Nanti ketika saya kasih ke anak beliau tetap 500.000, tapi bukan uang yang beliau berikan, uang lain. Saya masih amanah. Tapi kalau Rasulullah tidak mau begitu. Rasulullah uang mana yang dititip, uang itu yang dikembalikan. Uang mana yang dititip, uang itu yang diserahkan. Maka orang-orang musyrik pun pada saat itu, sejak sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul, mereka kalau punya barang, nitipnya sama Muhammad. Muhammad, saya amanahkan ini, karena tak tertukar. Rasulullah paling takut terhadap menyanyiakan amanah. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak di antara kita yang hari ini kita pikul amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard fa'abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ada yang ingat surat apa? Inna aradna al-amanah, kami tawarkan amanah kepada gunung, kepada bumi, kepada langit. Fa'abaina an yahmilnaha, mereka semua menolak. Kata langit, jangan Allah, jangan pikulkan amanah kepada kami. Kami tak akan sanggup menjalankannya. Wa hamalahal insan, lalu amanah itu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Kenapa mereka mau memikul amanah? Karena mereka zalim, karena mereka bodoh. Amanah itu berat Bapak Ibu. Tapi sekarang kadang dibeli. Supaya dapat amanah itu kadang dibeli. Masya Allah. Nanti kita buka lagi hadis Arba'in. Sudah banyak terjemahannya. Salah satu hadis yang ada di situ adalah, sesungguhnya satu suap makanan haram yang masuk dalam perut seseorang, maka Allah tolak doanya sampai 40 hari 40 malam. Begitu murkanya Allah kepada dia. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf. Jangan dianggap penyampaian saya memancing supaya kita marah. Memancing supaya kita emosi. Tidak. Ayah kita meninggal. Lalu orang-orang datang ketika malamnya berdoa. Yang datang itu ada oknum pegawai negeri yang tadi mencet absen. Setelah mencet absen 1 jam dia tidak di kantor. Itu berapa suap gaji yang haram yang masuk ke rekeningnya yang dia tidak bekerja. Dia doa untuk ayah kita. Dia terima 30 hari yang lalu, belum diterima doanya. Karena 40 hari 40 malam Allah tutup doa dari orang yang makan 1 suap makanan haram. Penjual barang seperti tadi. Orang beli 10 liter. Tapi ketika ditimbang-timbang, cuma 9 liter, 70. 30% dari 1 liter tidak ada. Itu berapa suap? Kita yang beli barang, beli sendiri, beli tomat, pilih sendiri, lebih 1. Itu berapa suap 1 butir tomat? Ayo kita bertanya. Tamu doa, mentong gedung doa tanya oleh Allah. Meyahan lagi.
Ayo kita bersih Bapak Ibu sekalian. Ayo kita bersih. Jaga amanah. Kita yang sudah memikul amanah. Saya sudah menerima amanah sebagai abdi negara, sebagai pegawai di kantor ini. Dari jam berapa Anda harus masuk kantor? Jam 8 sampai jam 12. Maka jam 8 sampai jam 12 ada kerja atau tidak, tugas kita di kantor, duduk di situ. Jam 12 sampai jam 2 istirahat? Iya, pulang. Jam 2 masuk lagi sampai jam 5, duduk di situ. Duduk. Ada komputer. Tugas sudah selesai diketik. Jangan main game dengan komputer itu. Jangan buka Facebook untuk kepentingan pribadi dengan komputer itu. Bapak Ibu sekalian, ini sudah digambarkan oleh Rasulullah. Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ketika pertama datang dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban, dan nanti di akhir masa akan kembali dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Maka hari ini kalau kita mau beruntung, kita mikul amanah, biar orang-orang menganggap kita aneh. Orang-orang jam 11 di jam dinas sudah keluar, pergi ke undangan. Kita tidak, karena kita digaji bukan untuk undangan, duduk di situ. Jam 12 sudah jam istirahat, baru keluar pergi ke undangan. Orang berkata, aneh sekali kamu. Pak kepala kajak, ikah kajak. Bah aneh gede. Fatuba lil ghuraba. Kita jual minyak, orang beli 2 liter. Sudah 2 liter, tambah sedikit. Kepunin tak mahlum, long ku 2 liter, hana the, buat aku timang, mungkin the, kecuali pakai ampere. Kalau pakai ampere bisa di setel 10.000, keluar dia pas. Timbangannya, oh hana pun tak mahlum, tak perlu ditambah lagi. Alhamdulillah, aman. Aneh sekali orang itu jual barang. Masa kita beli minyak setelah dia sukat 1 liter, dia tambah lagi sedikit karena takut. Aneh sekali, biar aneh. Jangan menjadi aneh. Sebaliknya, dia jadi misalnya maaf, oknum. Misalnya, kita tahu dia dulu tinggal di rumah bantuan, lalu maju sebagai calon anggota dewan. Lulus dia, DPRA. Berapa gajinya? 20 juta. Mungkin potong pajak 4 juta, tinggal 16. Mungkin. Potong untuk partai 4 juta, tinggal 12. 12 juta 1 bulan. Semua di situ. 10 bulan 120 juta. 20 bulan 440 juta. Tapi kita lihat rumahnya seperti disulap. Setelah 2 tahun, harga rumahnya 2,5 miliar. Gajinya leher duit. Aneh sih, aneh. Kenapa aneh? Datang ke masjid, ini saya titip 1 miliar. Tapi nanti aspirasi saya, pokir saya. Setelah masuk 1 miliar, kembalikan ke saya 400. Nyu aneh pun neraka. Tapi anehlah karena kebaikan kita. Jadilah aneh karena kebaikan. Jangan menjadi aneh karena keburukan. Para jamaah sekalian, saya pernah baca sedikit, benar atau tidak wallahu a'lam, tentang salah seorang gubernur di negeri bagian Malaysia kalau saya tidak salah, Kelantan, Tun Abdul Aziz. Saya pernah dengar, bukan pernah baca, maaf. Katanya, itu beliau setelah turun dari tahta, beliau tidak punya apa-apa. Tidak memperkaya diri. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf. Yang paling inti yang ingin kami sampaikan, ayo kita membaca supaya kita tidak tertinggal. Ajak anak-anak kita membaca. Jangan sampai punya kita sendiri, agama kita sendiri kita sudah tidak tahu. Ada anak-anak kita yang saya tes, berapa rukun iman nak? Tidak tahu. Berapa rukun Islam nak? Tak tahu. Berapa rukun salat nak? Tak tahu. Ada juga orang tua. Rukun salat berapa pak? Tak ingat lagi saya. Masya Allah.
Jadi dengan kita membaca, kita banyak tahu. Dulu ada ungkapan, membaca membuka jendela dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua umat yang baik, hamba yang baik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu taat kepada Allah, dan kita takut kepada Allah. Anggaplah, yakinlah bahawa CCTV Allah itu selalu hidup. Kiraman katibin, ada bersama kita dua malaikat. Mudah-mudahan kita selalu yakin dan selalu berada di garis yang lurus, dan akhirnya kita disayang dan dicintai oleh Allah. Bahagia kita selalu, bahagia kita di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di alam akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, salah satu kelemahan saya adalah bahasa. Saya mohon maaf sekali. Tidak ada tujuan saya menyinggung. Tidak ada tujuan saya untuk pancing-pancing. Tapi itulah kelemahan saya. Saya menyampaikan apa adanya. Kita akhiri dengan doa khatam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.